Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak George dan rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu dugaan pelanggaran kode etik profesi public relation. Next, Kak. Oke, dari latar belakangnya, public relation adalah fungsi manajemen yang membangun hubungan baik antara organisasi dan publik melalui komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Peran ini semakin krusial saat krisis terjadi. Pada April 2026, kecelakaan beruntun terjadi di Bekasi Timur, diawali taksi Green SM yang tertemper di KRL di perlintasan rel hingga rangkaian tersebut ditabrak kereta api Argo Bromo Anggrek dari belakang. Pernyataan resmi Green SM pasca kejadian menuai kritik karena dinilai lebih menekankan prosedur investigasi ketimbang empati, dan perusahaan menutup kolom komentar media sosialnya. Next, Kak. Baik, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalahnya, bagaimana kronologi kasus kecelakaan melibatkan Green SM di Bekasi Timur. Lanjut ke bagaimana analisis pelanggaran kode etik public relation pada kasus tersebut, dan apa dampak komunikasi Green SM terhadap citra perusahaan. Bagaimana strategi komunikasi krisis yang seharusnya dilakukan sesuai etika profesi PR. Tujuan penulis menjelaskan kronologi kasus Green SM di Bekasi Timur, menganalisis dugaan pelanggaran kode etik public relation, menjelaskan dampak komunikasi perusahaan terhadap reputasi, memberikan rekomendasi strategi komunikasi krisis yang sesuai etika PR. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini ada kronologi kasusnya, yaitu yang pertama, taksi tertemper KRL. Taksi listrik Green SM berada di perlintasan rel dan diduga mengalami kendala sehingga tidak sempat keluar jalur sebelum tertabrak KRL. Lalu yang kedua, KRL ditabrak Argo Bromo Anggrek. Rangkaian KRL rusak dan berhenti di jalur karena kereta api Argo Bromo Anggrek melintas di jalur yang sama dan menabrak dari belakang. Nah, yang ketiga, investasi resmi dimulai. Kepolisian, PT KAI, PT KCI, dan Kementerian Perhubungan langsung melakukan investigasi penyebab kecelakaan. Nah, yang terakhir, respon dari Green SM dikritik. Pernyataan awal dinilai lebih menekan prosedur investigasi daripada bela sungkawa, dan kolom komentar media sosial ditutup. Nah, lanjut ada teori etika public relation. Nah, yang pertama ini ada kejujuran dalam menyampaikan informasi, yang kedua tanggung jawab terhadap masyarakat, yang ketiga mengutamakan kepentingan publik, yang keempat menghindari informasi menyesatkan, yang kelima menjaga profesionalisme, yang keenam menghormati hak publik atas informasi, yang ketujuh menunjukkan empati dalam komunikasi. Lalu ada analisis dugaan pelanggaran etika PR. Yang pertama, kurangnya empati terhadap korban. Nah, pernyataan awal Green SM dinilai lebih fokus pada proses investigasi ketimbang menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga. Padahal empati adalah bagian penting komunikasi krisis. Lalu yang kedua, kurangnya komunikasi dua arah. Pihak kolom komentar media sosial dipersepsikan sebagai pembatas komunikasi dengan publik, membuat masyarakat merasa kurang didengar dan kurang bisa menyampaikan kritik. Lalu yang terakhir ada kurangnya transparansi. Masyarakat menginginkan informasi lebih lengkap soal evaluasi internal, pendampingan korban, dan kerjasama dengan instansi terkait, bukan hanya status investigasi. Bisa dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Baik, dampak terhadap reputasi perusahaannya ada 5. Yang pertama itu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Kedua, munculnya pemberitaan negatif di berbagai media. Ketiga, banyak kritik
dari praktisi komunikasi dan PR, terutama yang masyarakat. Yang keempat, menurunnya citra positif perusahaan. Dan yang kelima itu potensi berkurangnya minat masyarakat menggunakan layanan Green SM. Nah, di sini strategi komunikasi krisis yang seharusnya dilakukan Green SM adalah pertama, sampaikan belasungkawa terlebih dahulu karena korban juga banyak ya. Jadi segera menyampaikan rasa belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga menjadi banyak bentuk empati dari Green SM. Yang kedua, sampaikan permohonan maaf. Meminta maaf atas dampak yang ditimbulkan meski penyebab utama masih diselidiki. Yang ketiga, update-nya berkala. Karena di sini Green SM itu cuma mengupdate pas udah di ini aja, beda sama KAI. Yang keempat itu buka komunikasi dua arah. Tetap membuka media sosial dengan moderasi komentar, bukan menutupnya secara keseluruhan. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Memberi bantuan kepada korban dan bekerjasama dengan instansi terkait kecelakaan. Jadi kesimpulannya, kasus Green SM menunjukkan bahwa komunikasi krisis sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Dukungan terhadap investigasi saja tidak cukup tanpa empati yang jelas kepada korban. Dari perspektif etika PR, 3 aspek dinilai belum optimal. Pertama, kurangnya empati, minimnya komunikasi dua arah, dan belum memaksimalnya transparansi informasi. Praktisi PR harusnya menyeimbangkan penyampaian informasi faktual dengan nilai kemanusiaan. Kecepatan komunikasi tetap harus disertai empati, tanggung jawab, keterbukaan, dan profesionalisme. Jadi ada 4 pilar PR saat krisis. Yang pertama itu empati, 2 tanggung jawab, 3 keterbukaan, dan 4 profesionalisme. Sekian dari saya. Selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi untuk mengikuti presentasi hari ini. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.